Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu semuanya, ada sebuah kata mutiara dari Rahul Badami yang berbunyi, bagaimana kamu bisa mengubah hidup kamu? Semua berawal dari keyakinan. Keyakinan adalah emosi yang tak berwujud, yang menentukan jalan hidup setiap orang. Anak-anak ibu sekalian, marilah kita melihat tayangan video ini. Kenapa kalian datang? Apa? Kami santai aja nih. Duduk santai, ngobrol-ngobrol. Mau gabung sama klien kami? Gak mau ah, pasti kalian lagi ngomongin saya. Ya enggak lah. Kalian pikir saya gak tahu kalinya? Pastinya kalian ngomongin saya. Enggak, kami ini ngobrol aja nih, santai aja. Ya, gak mau, gue pergi aja. Nah, tahukah kalian isi dari video tersebut? Ada yang tahu? Benar, dia adalah orang yang mudah sekali tersinggung, mudah marah, mudah merasa dihakimi, merasa diomong orang, merasa disalahkan, dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya sebabnya mereka berperilaku seperti itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu tentang dampak konsep diri pada perilaku manusia. Konsep diri? Apa itu konsep diri? Sebegitu pentingkah konsep diri dalam perilaku manusia? Yuk, kita pahami sama-sama pengertian dari konsep diri ini. Bagaimana konsep diri terbentuk dan bagaimana dampak dia itu dalam perilaku manusia. Konsep diri adalah sebuah persepsi, pandangan, penilaian, penghargaan diri kita terhadap diri sendiri. Lantas, bagaimana sih konsep diri itu mulai terbentuk? Mari kita lirik susunan konsep diri berikut. 1. Konsep diri primer. Konsep diri pada dasarnya tersusun atas beberapa tahapan. Yang paling mendasar adalah konsep diri primer. Konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalamannya terhadap lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan rumah sendiri. Yang kedua, konsep diri sekunder. Setelah anak tumbuh besar, ia akan mempunyai hubungan yang lebih luas lagi dari sekedar lingkungan keluarga. Akhirnya anak akan peroleh konsep diri yang baru. Konsep diri sekunder ini adalah bagaimana teman-temannya dan lingkungan memperlakukannya. Maka dia akan menilai dan memprosesnya menjadi sebuah konsep diri. Jika proses menilai dirinya itu positif, maka akan muncul konsep diri yang positif. Jika dia menilai sikap orang terhadapnya itu negatif, maka konsep diri akan muncul agak negatif. Nah, sekarang ayo kita lihat bahaya apa sih yang timbul bagi orang yang memiliki konsep diri negatif. Yang pertama, dia peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Kedua, bersikap responsif terhadap pujian. Yang ketiga, cenderung merasa tidak disukai orang lain.
perasaan subjektif bahwa setiap orang di sekitarnya memandang dirinya itu dengan negatif. Yang keempat, mempunyai sikap hiperkritik, suka melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain. Nah, yang terakhir, nomor 5, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Dia merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekarang perhatikan bagaimana keadaan kalian jika memiliki konsep diri yang positif. Nah, pertama, dia memiliki rasa percaya diri dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Dia paham bahwa manusia itu dilahirkan secara unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Dia paham bahwa yang namanya pujian atau penghargaan memang layak diberikan terhadap individu berdasarkan dari hasil apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, yang terakhir nomor 4 nih, merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilakunya yang dianggap kurang. Nah, sekarang ini yang paling penting nih untuk dicatat. Bagaimana sih cara kita itu dalam membentuk konsep diri yang positif? Nomor 1, menghargai diri sendiri. Catat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, singkirkan sugesti negatif dari pikiran kamu. Yang keempat, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kelima, kita harus belajar bersyukur atas nikmat Allah. Yang keenam, ubah penampilan menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, menolong orang lain. Dengan memiliki konsep diri yang positif akan menjadi pribadi yang menarik. Nah, anak-anak sudah ingatkan semuanya bagaimana cara membentuk pribadi supaya konsep diri kita itu positif. Ada 7, ayo siapa yang bisa tadi? Dari 7 coba sebutkan. Yang pertama, menghargai diri sendiri, betul. Yang kedua, berpikir positif, bagus. Yang ketiga, singkirkan sugesti negatif dari pikiran kamu. Yang keempat, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima, benar, belajar bersyukur. Yang keenam, mengubah penampilan menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, rajin menolong orang lain. Ya, benar, semuanya benar. Nah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.